Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang struktur yang mengkajikan bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam konteks organisasi, serta bagaimana organisasi itu sendiri beroperasi dan berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Pentingnya mempelajari perilaku organisasi, yaitu yang pertama, meningkatkan aktivitas organisasi, yang kedua, meningkatkan kepemimpinan dan pengambilan keputusan, yang ketiga, memahami dan mengelola perubahan, dan yang keempat, memperbaiki lingkungan kerja. Nah, selanjutnya itu ada teori perilaku organisasi. Teori perilaku organisasi itu berfokuskan pada penilaian individu dan kelompok, bagaimana si dia bertindak dan beroperasi pada suatu organisasi tersebut. Teori ini juga berusaha memahami, memproduksi, dan mengendalikan tingkah laku perilaku manusia dalam organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi tersebut. Yang pertama ada individu dalam organisasi adalah komponen dasar yang mempengaruhi perilaku dan kinerja secara keseluruhan. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu pertama ada motivasi. Motivasi ini adalah dorongan yang mempengaruhi individu untuk berperilaku dan bekerja. Yang kedua ada persepsi, yaitu cara individu memahami dan menafsirkan situasi di tempat kerja. Kemudian yang ketiga ada kepribadian, yaitu karakteristik individu sebagai nasib baik dan kebiasaan. Kemudian yang keempat ada keterampilan dan pengetahuan, yaitu kompetensi individu dalam bidang tertentu juga mempengaruhi kontribusi mereka di organisasi. Yang kedua, kelompok. Kelompok di dalam organisasi merupakan sekumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Komponen penting dari perilaku kelompok meliputi, yaitu yang pertama, dinamika kelompok mencakup interaksi antar anggota kelompok, termasuk komunikasi normal dan peran yang dinamika oleh masing-masing anggota. Kedua, peran dan tanggung jawab memahami peran masing-masing membentuk dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Tiga, kepemimpinan yang efektivitas dalam memotivasi anggota, mengelola konflik, dan menyerahkan kelompok menuju pencapaian tujuan. Dan yang keempat itu konflik dan bekerja sama. Kemampuan untuk bekerja sama sangat penting untuk mencapai tujuan yang bersama. Yang ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah cara organisasi diatur untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas. Beberapa konsep penting dari struktur organisasi meliputi yang pertama, desain struktur, yaitu bagaimana tugas dan alur komunikasi. Yang kedua, budaya organisasi. Nilai dan norma yang diatur dalam organisasi membentuk biaya yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Budaya yang kuat dapat meningkatkan komponen inovatif dan keputusan bekerja. Ketiga, proses dan kebijakan aturan produksi yang
ditegakkan dalam organisasi berfungsi sebagai panduan bagi perilaku individu dan kelompok. Dan yang keempat itu koordinasi dan komunikasi. Proses koordinasi antar berbagai bagian organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua elemen bekerja menuju tujuan yang sama. Komunikasi yang efektif adalah kunci yang mencapai tujuan yang baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan dalam organisasi. Di dalam organisasi itu pasti memiliki perubahan. Nah, perubahan itu dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama struktur, yang kedua itu teknologi, dan yang ketiga ada budaya. Nah, yang ketiga itu sangat mempengaruhi dampak-dampak pada efektivitas dan efisiensi kerja. Konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi itu di mana di situ terjadi pendapatan, tujuan, serta kepentingan antar individu dan kelompok. Dalam suatu organisasi tersebut biasa terjadi antara individu, antara konflik departemen dan manajemen. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang beberapa konflik umum yang terjadi pada organisasi. Yang pertama itu ada perbedaan tujuan, dan yang kedua konflik yang buruk, dan yang terakhir itu perbedaan atau prinsip. Kesimpulan, dinamika perilaku organisasi mencakup interaksi antar individu dan kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Kesimpulannya, memahami tentang motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Selain itu, perubahan dan adaptasi dalam organisasi menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan pencapaian keberhasilan jangka panjang.